Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari menjelang maghrib di Masjid At-Taqwa, yakni pengajian menjelang berbuka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kajian sore hari kita ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang menyempurnakan ibadah puasa kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasrul Ibad ala Hidiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang bab thulathi dari kitab Nasrul Ibad. Kemarin kita baru saja menyelesaikan makalah yang ke-20 dan sekarang kita akan membahas makalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Makalah yang ke-21. An Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karamallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajah beliau. Sahabat Ali ngendika, kun indallahi khairan nasi. Jadilah engkau indallahi, dalam pandangan Allah, khairan nasi, sebagai orang yang terbaik atau sebagai sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarran nasi. Wa kun, dan jadilah engkau indan nafsi, dalam pandangan dirimu sendiri, syarran nasi, menjadi seburuk-buruk manusia atau manusia terburuk. Lalu yang ketiga,
wa kun indan nasi rajulan minan nasi, dan jadilah kamu dalam pandangan manusia yang lain rajulan minan nasi, sebagai seorang yang merupakan bagian dari manusia pada umumnya, ya. Jadi ada 3 hal ini ya yang menjadi pangandikan Sayyidina Ali ini, ya. Dan mari kita bahas poin yang pertama, ya. Kun indallahi khairan nasi, ya. Jadilah engkau dalam pandangan Allah itu menjadi sebaik-baik manusia atau menjadi manusia terbaik. Bapak dan ibu-ibu, dari yang sudah kita baca dari mulai awal sampai dengan sekarang ini, dan kayaknya ya di bagian-bagian akhir itu ya, itu kayaknya hanya pada bagian ini tidak ada komentar dari Imam Nawawi, ya. Jadi tidak ada syarahnya, tidak ada komentarnya, ya. Kun indallahi khairan nasi, langsung wa kun indan nafsi syarran nasi. Nah, ini nampaknya poin yang pertama ini yang memerintahkan kita supaya kita ini menjadi orang yang terbaik di dalam pandangan Allah, ini sudah begitu jelasnya barangkali sehingga tidak perlu disyarahi oleh Imam Nawawi ini, ya. Berbeda nanti dengan yang wa kun indan nafsi syarrun nasi, wah itu syarahnya panjang sekali, ya, bahkan dengan mengutip pandangan dari Syekh Abdul Qadir, ya. Nah, ini yang sekali lagi terkait dengan perintah untuk supaya kita ini menjadi orang yang terbaik di dalam pandangan Allah, ya, itu sekali lagi tidak ada syarahnya, ya. Ya sekali lagi mungkin ya karena begitu jelasnya, ya. Namun demikian ya bagaimanapun juga, mari coba kita untuk dalami, ya, perintah dari Sayyidina Ali ini atau pangandikan dari Sayyidina Ali ini, agar supaya kita ini menjadi manusia yang paling baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita oleh Allah diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, itu tidak lain tujuannya agar supaya kita ini menjadi manusia terbaik itu, ya, karena dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, ya. Ya. Sehingga ya keseluruhan perintah Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya, itu ya goalnya atau tujuannya ya agar kita menjadi manusia yang terbaik itu, ya. Ya, dan yang menarik ya ketika Allah berbicara mengenai standar takwa sebagai ukuran kebaikan manusia, itu Allah menggunakan isim tafdil itu, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Ya berarti memang yang namanya ketakwaan itu ya boleh dikatakan bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan kemampuan
setiap orang ya, dan itu berbeda-beda. Ya. Itulah makanya yang diperintahkan Allah itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah itu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Ya. Makanya ada konsep lain, yaitu agar supaya kita melakukan perlombaan itu di dalam berbuat kebaikan itu. Ya. Fastabiqul khairat. Ya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan bagaimana menjadi manusia terbaik di sisi Allah itu, ya. Tadi secara umum konsepnya ya, selama kita itu menjadi orang yang bertakwa ya pasti akan menjadi yang terbaik di sisi Allah. Ya. Nah, meskipun secara umum seperti itu ya, ada beberapa katakanlah kiat-kiat khusus ya, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dalam Al-Quran itu misalnya Allah menyatakan begini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya. Ini dalilnya Anam ini ya, sebagai orang dakwah ya. Ya. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, lalu kemudian beramal saleh dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Ya. Artinya apa ini? Berarti mengajak, berdakwah kepada Allah, lalu beramal saleh, lalu menyatakan diri sebagai seorang muslim, itu merupakan katakanlah hal-hal yang menjadikan seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang terbaik. Ya. Lalu misalnya dalam ayat yang lain, Allah juga menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au Pak Fadil terus saja ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin, ya. Kemudian yang berikutnya itu yang jelas itu yang saya ingat itu au islahim bainan nas, ya, begitu ya. Saat tiba-tiba kok blank ya. Jadi kadang-kadang ya begini, ini yang namanya orang sudah tua itu. Ya. Illa man amara bi shadaqatin. Ya. Ya. Jadi tidak ada kebaikan dari sebagian apa yang dilakukan oleh orang itu kecuali memerintahkan untuk bersedekah, ya, dan mendamaikan di antara manusia. Nah, ini artinya apa? Ya, memerintahkan orang bersedekah dan mendamaikan manusia itu juga menjadi hal yang bisa menjadikan orang menjadi manusia terbaik. Ya. Jadi rupa-rupanya terkait dengan sedekah ini perintahnya itu agak khas ya, agak lain dari yang lain. Ya. Jadi untuk sedekah itu ya, ada perintah untuk bersedekah itu sendiri, ya. Tapi juga ada perintah untuk memerintahkan orang lain bersedekah. Ya.
Makanya kalau Pak Fadil berkali-kali, ayo sedekah, masjid kita sedang bangun pengembangan Serambi ini ya. Dan alhamdulillah ini sudah jadi dan sudah kita bisa pakai kembali untuk pengajian di sore hari ini ya. Itu ya diantaranya ya pemerintah menjalankan ayat ini itu ya. Ya jadi setahu saya minimal 2 ya. Saya belum menemukan yang lain. Jadi terkait dengan perintah terhadap sesuatu itu perintahnya 2. Melaksanakan sendiri dan memerintahkan untuk melakukannya. Yaitu tadi sedekah ya. Amaro bi sedaqatin tadi, memerintahkan untuk sedekah ya. Di samping kita sendiri diperintahkan untuk bersedekah. Nah, yang satunya lagi itu sholat ya. Sholat itu di samping kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, kita masih diperintahkan untuk memerintah keluarga kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, menarik ini ya. Ya, jadi perintahnya double ya. Perintah untuk melakukan sendiri dan perintah perintah untuk memerintah orang lain melakukan. Ya. Nah, itu. Nah, termasuk juga kiat untuk bisa menjadi orang yang terbaik menurut Al-Quran itu adalah orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih di antara 2 orang yang bertikai itu. Ya. Nah, sehingga para pegiat perdamaian itu Masya Allah itu ya, itu memiliki landasan teologis yang sangat kuat dalam Al-Quran ini. Ya. Makanya saya sering menyebut itu ya, Wali Songo Mediation Center ya, yang dimiliki oleh UIN Wali Songo itu, pusat mediasi itu ya. Oh itu ya diantaranya lahir di dalam mendamaikan orang yang bertikai. Oh ya, ini Pak Fadil langsung mencarikan ayatnya ini ya. Oh iya, ada satu poin yang lupa ya. Jadi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin ya. Au islahim bainan nas. Lah yang au ma'rufin tadi yang saya lupa ya, tadi poin yang saya lupa itu. Jadi di antara poin yang bisa menjadikan orang menjadi orang yang terbaik ya, memerintahkan yang ma'ruf ya. Itu juga sangat penting itu. Ya, memerintahkan yang ma'ruf. Terima kasih Pak Fadil ya. Jadi itu Al-Qur'an ya. Itu diantaranya bagaimana kiat-kiat tadi agar supaya kita menjadi apa yang seperti disabdakan oleh Sayyidina Ali tadi itu. Kun 'indallahi khairan nas. Jadilah kamu dalam pandangan Allah itu sebagai orang yang terbaik di antara manusia. Ya. Nah, kalau dalam hadis, kiat-kiat yang diberikan Nabi itu lebih banyak lagi ya, secara eksplisit. Ya. Kalau tidak salah, saya itu pernah itu dulu dalam kuliah subuh ya, yang sudah lama sekali ya, sebelum Pak Fadil kondur ke Semarang dulu ya. Itu saya pernah itu secara khusus membicarakan mengenai kiat-kiat untuk menjadi orang yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad SAW. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau tidak salah ingat di YouTube saya itu kalau tidak salah ada mungkin sampai 20 sekian kali lebih pertemuan ya. Ya. Nah, dalam kesempatan sore hari ini, ya, saya ingin menyampaikan beberapa saja yang penting, ya, terkait dengan bagaimana kiat Nabi kita Muhammad SAW agar kita ini menjadi orang yang terbaik. Ya. Yang sangat populer saja, ya. Misalnya, Nabi kita terkait dengan bagaimana untuk menjadi orang yang terbaik itu, Nabi memberikan kiat khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling memberikan manfaat
bagi manusia yang lain. Ya. Masya Allah ya. Ini apa namanya? Kiat yang diberikan Nabi agar supaya kita ini menjadi orang yang terbaik. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Fadil ya, bahwa kita ini oleh Allah ya, di dalam apa namanya? Melaksanakan ibadah kepada Allah untuk berbuat baik ya, untuk bertakwa itu diberi modal dua ya. Modalnya adalah bi amwalihim wa anfusihim, ya, dengan harta dan dengan jiwa kita. Ya. Nah, dalam hal memberikan manfaat pada orang lain, ya. Oh, kalau bagi yang punya harta, silahkan dengan hartanya. Ya. Menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemberi. Ya. Ada orang butuh dibantu. Ya. Itu apa namanya, memberikan manfaat itu bagi orang lain itu. Ya. Dan Masya Allah itu orang yang bersedekah ya, memenuhi kebutuhan orang lain itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Allah ya. Makanya ya monggo kita sering senang untuk memberi orang lain dengan harta yang kita miliki itu, mau berbagi itu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya harta, apakah masih bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain? Oh, masih banyak kemungkinannya ya. Terbuka, yakni dengan diri kita itu. Ya. Dengan anfus kita itu, diri kita itu. Ya. Nah, diri kita ini kan apa namanya? Punya banyak hal ya. Ya. Bisa saja dengan ilmu yang kita miliki ya. Orang di duit ya, duwe ilmu ya, bermanfaat dengan ilmunya, mengajar, berdakwah, ya. Ini kan bermanfaat untuk orang lain, ya. Ya. Dengan ilmu tidak bisa, ya. Dengan pikiran, ya. Kalau ada orang yang punya masalah, kita ikut membantu, memecahkan persoalannya, ya. Melu mikir ke, ya. Loh, itu kan sudah bermanfaat juga bagi orang lain. Ya. Ya. Kalau misalnya tidak punya itu semua, loh, punya tenaga, ya. Masya Allah ya. Jadi orang itu untuk bisa berbuat baik, untuk berbuat ihsan, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Ya, ya tentu saja memang kemudian bergantung pada kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya Allah itu sangat luar biasa itu, bijak sekali itu ya. Fattaqullaha mastata'tum itu. Ya menurut kadar kemampuanmu lah ya. Ya, begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa orang ya itu akan bisa disebut sebagai orang yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika kita itu bisa berguna bagi orang lain, ya. Bisa dengan ilmu kita, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan tenaga kita, ya. Mana yang kita bisa? Jangan sampai kok kemudian wah tidak bisa semua, itu tidak mungkin, ya. Kalau tidak bisa semua itu berarti ya memang tidak mau, ya. Bukan kok tidak bisa, itu tidak mau itu. Ya mestinya bisa. Setidak-tidaknya mendoakan itu. Doa itu jangan dikira loh ya. Doa itu juga luar biasa hebat ya, bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang juga oleh Nabi disebut sebagai apa namanya standar. Apakah seorang itu bisa disebut sebagai orang terbaik atau tidak? Yakni orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini juga sangat populer ya, hadis Nabi ini. Ya.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ya, dua sekaligus ya. Belajar dan mengajar, ya. Nah, kenapa kok yang namanya belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an ini menjadi sangat penting dan oleh Nabi sampai disebut sebagai standar yang menjadikan seorang menjadi manusia terbaik? Ya karena memang hanya dengan belajar dan mengajar Al-Qur'an inilah Al-Qur'an yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita umat manusia ini, ya, yang dimaksudkan sebagai petunjuk kehidupannya itu betul-betul bisa dilaksanakan secara efektif. Ya. Nah, kalau tidak dipelajari, tidak ada orang yang mengajar Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu kemudian bisa dipahami oleh umat Islam? Tidak mungkin. Makanya Masya Allah ya, betapa pentingnya itu belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Nah, belajar Al-Quran tentu saja ya mulai dari membacanya. Ya. Ini paling dasar. Ya, kita sebagai seorang Muslim itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Ya, karena memang banyak ibadah kita yang tidak bisa tidak harus dengan membaca Al-Quran. Berarti harus membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Ya. Tapi tentu saja memang tidak hanya berhenti pada belajar membacanya, ya. Ya, belajar juga kemudian isi daripada kandungan Al-Quran itu, ya, dengan maksud apa? Supaya Al-Quran yang kita baca, yang memang itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini, betul-betul kita pahami dengan baik dan kemudian bisa kita amalkan dengan baik di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Memang ya bahwa Al-Quran itu membacanya saja itu ya, tanpa mengerti maknanya itu sudah berpahala, dan pahala membaca Al-Quran itu sudah luar biasa banyaknya ya. Sudah berkali-kali dikatakan ya, satu huruf saja itu pahalanya 10 itu. Ya. Dan yang menarik ini ya, yang menarik itu dalam rangka mendorong supaya kita umat Islam itu mau belajar Al-Quran itu, ya. Orang yang sedang belajar, yang membaca Al-Quran itu dengan apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu mungkin ya plegak-plegu begitu ya, plegak-plegu atau apa? Grutal-gratul ya, atau apa lagi istilahnya? Apa? Tertatih-tatih ya. Loh, itu malah menurut Kanjeng Nabi itu pahalanya 2 kali lipat itu dari yang sudah lancar itu. Ya. Jadi Pak Fadil itu ya membaca Quran itu pahalanya separuh dari yang apa namanya? Masih tertatih-tatih itu. Ya tapi ojo tertatih-tatih terus. Lah tertatih-tatih terus ku ya. Itu maksudnya tahapan ketika kita mau belajar ya. Dan alhamdulillah Masya Allah di masjid kita ini saya melihat semangat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk belajar Al-Quran itu luar biasa ya. Dan saya lihat ini akhir-akhir ini memang niatnya niat belajar ya, tidak niat balapan baca Quran ya. Sekarang ini kayaknya yang baca 1 orang Bu ya. 1 orang ya, disimak yang lain. Kalau ada yang salah dibetulkan begitu ya. Wah itu luar biasa ya. Saya kira mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang ikut tadarus itu apa namanya semakin bagus bacaan Al-Qur'annya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya memang bahwa belajar membaca Al-Qur'an ketika kita masih kecil dengan ketika kita sudah tua itu beda ya. Waktu kita masih kecil itu kayaknya belajar itu ya enak dan mudah begitu ya. Tapi nek wis tuwa kuwi masyaallah wae. Iwate wis kadung kaku ya to. Kaya piye ya dilurus-lurus kayak ketekuk begitu. Tapi sekali lagi itu oleh Allah
diberi pahala 2 kali lipat malahan itu, Masya Allah yang mau itu. Jadi ini saya kira merupakan semacam dorongan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita ini mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi, orang yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad SAW adalah khairukum man raddas salam wa at'amat ta'am. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau membalas salam dan memberi makan. Ya. Ini yang raddas salam, membalas salam ini saya kira sudah mungkin sering kita bahas ya. Mungkin poin yang penting ini yang barangkali jarang kita dengar itu ya. Memberi makan orang lain ternyata menjadi kriteria orang itu terbaik atau tidak. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ini hobi memberi makan itu luar biasa ya. Di mana-mana orang saling memberi makan. Nah tentu saja ini kita syukuri ya. Mudah-mudahan ya dengan begitu kita semua ini sekali lagi bisa memenuhi apa yang disabdakan sahabat Ali, bahwa kita ini bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.